Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuta Hikmamalia dengan NIM 103240016. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jarimah hudud 1 dan jarimah hudud 2. Jarimah hudud sendiri memiliki pengertian yakni perbuatan yang berat dan dalam hukum Islam. Hukumannya itu dijatuhkan oleh Allah sendiri, jadi tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ada beberapa jenis dari jarimah hudud ini. Yang pertama itu ada zina. Zina sendiri memiliki pengertian yakni hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan yang sah, yakni pernikahan. Ada dua jenis zina. Yang pertama itu ada zina ringan dan zina berat. Zina ringan sendiri ini seperti contohnya itu pacaran. Zina berat itu contohnya seperti sudah berhubungan badan. Kemudian ada syarat-syarat orang yang bisa dikatakan berzina. Yang pertama itu dia sudah dewasa dan dia mengetahui bahwa zina ini salah tapi tetap ia lakukan. Yang kedua itu ada 4 orang saksi laki-laki. Terus ada kejadian nyata, yakni barangnya tuh beneran dimasukkan seperti itu. Kemudian ada larangan dari hukuman bagi orang yang melakukan. Yang pertama itu ketika orang ini sudah menikah itu maka hukumannya dirajam atau dilempari batu sampai ia itu meninggal. Ketika belum menikah itu dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, larangan ini itu juga dijelaskan dalam dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'an sabila. Kemudian ada hikmah larangan dari zina. Yang pertama itu menjaga kehormatan dan keturunan, terus juga menghindari penyakit seperti contohnya HIV, dan yang ketiga itu mendorong manusia agar menikah biar halal. Yang kedua itu ada yang namanya khozaf. Khozaf ini adalah menuduh berzina. Pengertiannya itu adalah orang yang menuduh berzina tanpa ada bukti yang jelas. Nah, ada beberapa syarat-syaratnya. Yang pertama itu yang dituduh itu harus sudah baligh. Terus yang kedua dia menuduh harus disertakan dengan bukti. Terus yang ketiga itu disertakan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Ketika ia tidak bisa memberikan bukti, maka ia yang akan dihukum. Nah, hukumannya itu yang pertama ia akan kayak kesaksiannya itu tidak diterima selama 1 tahun dan dia bakal diasingkan seperti itu. Terus kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya untuk menghindari perbuatan fitnah ya. Terus yang ketiga itu ada yang namanya syirba. Syirba sendiri itu memiliki pengertian meminum minuman khamar. Nah, syirba ini adalah minum minuman khamar atau minum minuman keras baik banyak maupun sedikit tanpa ya gitu. Nah, terus ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu emang sengaja. Orangnya udah dewasa dan dia tahu kalau misalkan minum khamar itu haram tapi tetap dilakukan. Terus dia sengaja minum itu bukan karena keadaan darurat, emang pengen minum aja. Terus hukumannya itu dicambuk sebanyak 40 sampai 80 kali. Terus kemudian hikmahnya itu untuk menjaga kesehatan akal dan menjaga kerusakan dan kejahatan seperti itu. Kemudian ada yang namanya sarikoh. Sarikoh sendiri itu memiliki pengertian. Sariko itu artinya mencuri dan memiliki pengertian yaitu mengambil harta orang lain tanpa ngomong. Syarat-syaratnya itu yang pertama itu dia itu mencurinya dia tuh sudah dewasa dan dia tahu kalau mencuri itu tuh salah gitu. Terus bukan anggota dari keluarga korban, jadi dia orang lain seperti itu. Terus dia mencuri karena emang keinginan dia sendiri mencuri seperti itu. Terus kemudian ada hukumannya mencuri yang pertama, kalau dia mencuri 1 kali, tangan kanan itu dipotong. Kalau dia mencuri 2 kali, tangan kiri itu dipotong. Dan seterusnya seperti itu. Terus hikmahnya apa? Ya untuk memberikan efek jera, kemudian melindungi hak kita sebagai masyarakat. Terus juga untuk menghindari kecemburuan gitu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya ridho. Ridho sendiri itu adalah kemurtatan. Pengertian dari kemurtatan itu adalah orang yang keluar dari agama baik dari perkataan, ucapan maupun tindakan yang bertentangan dengan agama. Nah, syarat-syarat dari ridho ini sendiri atau kemurtatan ini sendiri itu syarat-syaratnya itu yang pertama ya pasti dia balik ya. Terus yang kedua itu
emang keinginan dia sendiri, jadi bukan karena paksaan, emang dia pengen keluar dari agama itu sendiri, seperti itu. Nah, ada beberapa contoh dari kemurtatan ini. Yang pertama itu menghina Al-Quran, terus bilang kalau dia itu nabi, terus bilang kalau Allah itu punya anak, seperti itu. Terus hukumannya itu, ini sebenarnya dikasih keringanan, yakni dikasih 3 kali kesempatan untuk tobat. Tapi jika ia bertobat, itu maka hukumannya nggak berlaku lagi. Tapi kalau misalkan dia nggak tobat, itu hukumannya hukuman mati, seperti itu. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya ya untuk menghindari penyebaran ide-ide yang sesat gitu, kayak berita-berita yang nggak baik gitu. Terus kemudian ada yang namanya bukoh sendiri. Ini adalah pemberontakan. Maksudnya gimana? Bentuk melawan pemerintah. Jadi sekumpulan orang yang melawan pemerintah yang sah dengan kekuatan senjata gitu. Nah, terus syarat-syaratnya sendiri itu melawan pemerintah yang sah, menggunakan alat tajam untuk menyerang mereka, terus juga tujuannya itu untuk menurunkan pemerintah, seperti itu. Kemudian ada hukumannya itu yang pertama, jika cuma memberontak doang itu bakal cuma dikasih takzir doang. Tapi kalau sampai membunuh itu bakal dihukum mati. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu menghindari perlakuan yang sewenang-wenang gitu. Terus yang terakhir itu ada yang namanya hirobah. Hirobah sendiri itu memiliki pengertian hirobah sendiri itu adalah ancaman, perampokan dengan ancaman. Nah, memiliki pengertian yaitu perampokan yang disertai dengan ancaman, baik itu ancaman ataupun kekerasan gitu. Nah, contohnya itu kayak perampokan di lalu lintas diancam gitu, atau di rumah diancam gitu. Terus ada syaratnya itu disertai dengan kekerasan atau ancaman. Terus juga ada ini ada bukti nyatanya gitu, kalau misalkan dia tuh emang beneran diancam gitu. Nah, terus hukumannya apa? Hukumannya kalau misalkan jika cuma kayak ngomong-ngomong doang, itu cuman dikasih hukuman kayak diasingkan doang. Tapi kalau misalkan sampai membunuh itu hukuman mati. Kalau membunuh sama mencuri itu dibunuh sama disalib gitu. Nah, terus hikmahnya apa? Hikmahnya ya untuk menjaga keamanan biar kita itu hidupnya damai. Nah, intinya dari semua jenis-jenis hikmah itu tujuannya itu satu, untuk menjaga 5 elemen penting manusia, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Udah itu untuk menjaga hal tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.